Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Seperti biasanya di channel ini kita akan selalu membahas dunia dagang, pertokoan, dan perwarungan dengan singkat, padat, dan sederhana. Nah, pada video kali ini teman-teman kita mau bahas karena ada beberapa komentar masuk yang bercerita dan juga bertanya tentang kondisi dagang di mana barangnya itu habis tapi duitnya kok juga nggak ada. Nah, ini kenapa sih sebenarnya bisa seperti ini? Kita lihat satu-satu teman-teman. Kondisi barang habis itu bisa jadi karena habis dipakai sendiri. Yang pertama, ini yang kurang sesuai ini teman-teman ya, habisnya dipakai sendiri. Kalau habis dipakai sendiri otomatis nggak akan ada duitnya teman-teman. Nah, mungkin habis dipakai sendiri ini karena barang-barang yang kurang laku, ini juga bisa. Barang-barang kurang laku daripada nggak laku-laku terjual, mubazir kan, kita pakai sendiri. Tapi otomatis nggak akan ada duitnya teman-teman. Itu langkah untuk menyelamatkan daripada barangnya percuma gitu ya. Kemudian kondisi yang kedua adalah karena barangnya expired, atau kalau bukan bahan makanan ya rusak begitu ya. Kalau bahan makanan expired. Nah, kenapa bisa expired teman-teman? Kalau expired otomatis nggak akan ada duitnya ya, karena nggak terjual. Jadi fisiknya sebenarnya masih ada, cuman rusak atau expired, jadi nggak bisa dijual, jadi dianggap sudah habis gitu ya, sudah nggak ada. Nah, saya pernah mengalami ini di dunia dagang saya dalam hal perplastikan. Kalau orang bilang plastik itu nggak bisa kadaluarsa, nggak ada busuknya, bisa dijual sampai kapanpun. Nggak sepenuhnya benar teman-teman. Saya juga pernah mengalami, sampai sekarang barangnya masih ada sisanya, barangnya rusak karena saya overstock, karena saya terlalu pede ketika ambil barang ini, jumlahnya terlalu banyak. Waktu itu jadi permintaannya cukup tinggi, daripada bolak-balik belanja, akhirnya udah deh sekalian. Dan kalau beli dengan jumlah yang lebih banyak kan harganya lebih murah teman-teman. Jadi saya berpikir ya udah deh, saya ambil agak banyak. Nah, ternyata ketika saya ambil banyak, permintaannya sudah turun, dan beberapa waktu ini bahkan tidak ada permintaan sama sekali untuk barang itu. Dan kemarin beberapa barang saya lihat sudah rusak karena dimakan tikus, dan itu ya hilang percuma modalnya teman-teman. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau barangnya ini habisnya terjual, barangnya laku terjual, habis terjual, tapi duitnya nggak ada. Nah, yang pertama, kalau sampai barangnya ini habisnya karena terjual, saya ucapkan selamat dulu, kalian berarti penjual yang hebat, bisa menjual barang sampai habis, ya kan? Artinya secara ilmu penjualan kalian tidak ada masalah gitu. Cuman soal keuangannya ini yang perlu dipertanyakan. Terus duitnya kemana? Kan laku terjual habisnya. Jadi ada beberapa kemungkinan teman-teman. Nah, ini kita bahas supaya kalian tidak perlu mengalami ya. Jadi kalau ada kondisi seperti ini, kalian bisa menghindari dengan melihat video ini. Jadi yang pertama mungkin karena banyak konsumen yang hutang. Jadi ini masalah klasik ya. Masalah klasik dan juga masalah global. Masalah internasional hutang itu. Negara juga punya hutang teman-teman. Tapi kalau hutang di warung, nah ini khusus, ini beda sendiri. Jadi saya sudah pernah bahas ya sebenarnya di video lalu. Saya sudah bikinkan videonya khusus. Jadi kalau teman-teman mau tahu bagaimana caranya menolak konsumen yang mau hutang dengan cara saya ya, kalian bisa simak di video yang sudah saya buat. Nah, ini jadi masalah. Masalah pertama adalah ketika semakin banyak para pembeli yang hutang, artinya semakin banyak barang kita keluar dan semakin nggak ada duitnya. Karena barang keluar mereka hutang. Jadi duitnya mana? Tentu nggak ada. Dan hutang itu pertama menular teman-teman. Jadi kalau satu tetangga dikasih hutang, tetangga yang lain pasti hutang. Dan kalau tetangga yang satu dikasih hutang, yang satu nggak boleh hutang, ini akan jadi masalah. Akhirnya kita juga nggak punya pilihan. Akhirnya ya sudah deh. Yang satu dikasih hutang, akhirnya yang satu lagi dikasih hutang. Dan nanti yang lain lagi datang minta hutang, kita dengan terpaksa akan memberi hutang. Nah, ini jadi masalah, menular teman-teman. Kemudian yang kedua, selain menular itu jadi kebiasaan. Jadi kalau gampang kan gitu teman-teman, kalau butuh apa-apa udah deh datang ke warungnya kalian aja, toh nanti dikasih hutang gitu. Dan itu tumpukan bebannya ke kita semua, ke pedagang semua. Jadi kita memang solusi terbaik dari awal, lebih baik nggak hutang. Nah, kalau di perkampungan atau di pemukiman, kebanyakan pedagangnya yang takut. Nanti kalau nggak saya kasih hutang, nggak ada yang beli dong di warung saya. Nah, kalau cara saya teman-teman, ini sudah dibahas di video
khusus itu sebenarnya ya, saya kasih bocoran sedikit. Sebenarnya justru itu yang bagus. Mereka memang nggak usah datang. Terus nanti warungnya sepi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan barangnya masih ada dan kalian nggak punya beban. Daripada warungnya ramai dan terus-terusan barangnya diambil oleh orang lain dan tidak membayar karena berhutang dan entah kapan bayarnya, dan menagih itu kan pekerjaan paling sulit di dunia, teman-teman, nagih hutang. Kita nggak mungkin bisa nagih orang sekampung loh. Pasti ada nanti kondisi-kondisi di mana kita harus merelakan itu nggak tertagih, dan itu menjadi masalah keuangan untuk usaha, toko, warung, apapun. Lebih baik dihindari sejak awal. Meskipun usahanya sepi, saya sendiri seperti itu, teman-teman. Usaha awal ini sepi karena saya tidak mengizinkan siapapun berhutang, termasuk para tetangga. Jadi saya menyampaikan dengan baik sih, mohon maaf saya nggak bisa memberikan hutang karena usahanya baru mulai. Saya masih butuh banyak modal, saya masih butuh banyak barang-barang untuk dilengkapi. Kalau belum apa-apa sudah dihutang, nanti usaha saya nggak akan bisa berkembang. Dan saya tetap kekeh dengan prinsip saya itu. Akhirnya juga lama-lama pembelinya justru datang yang dari jauh-jauh, teman-teman, karena tetangga jarang ada yang boleh hutang dan memang tidak boleh hutang. Jadi itu kondisi pertama ya, barangnya habis tapi duitnya nggak ada. Kemungkinan yang pertama adalah banyak pembeli yang hutang. Terus kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua itu laba yang kalian ambil terlalu tipis. Jadi usaha ini terlalu tipis mengambil laba. Ini juga berbahaya, teman-teman. Kalau usahanya sudah berjalan, sebaiknya labanya itu diambil laba normal. Laba yang cukup untuk kehidupan si usaha ini sendiri. Nah, nanti kalau sudah ada kelebihan, bisa juga untuk menopang kehidupan kalian. Nah, kalau kita mengambil laba terlalu tipis terus-menerus, ketika ada kenaikan harga, kita akan kerepotan, teman-teman. Karena misalnya harga modal 10.000 gitu ya, kemudian kita jual 11.000, kita merasa untungnya 1.000. Padahal ketika kita mau belanja lagi, harga barangnya udah naik jadi 11.000 atau bahkan 11.500. Nah, kita dapat apa? Kita secara nominal nggak dapat apa-apa. Bahkan kalau naiknya lebih dari harga jual yang sebelumnya, kita rugi. Itu yang kedua, kalian atau mungkin ya pemilik usaha ini mengambil laba terlalu tipis, jadinya seperti itu. Kemudian laba yang terlalu tipis ini boleh diambil ya, bahkan tipis sekali itu kalau usahanya baru mulai. Ini untuk menarik konsumen aja biar kelihatan murah, supaya orang pada datang, kita ambil laba tipis. Tapi dikasih batas waktu, teman-teman, jangan gitu-gitu terus, ntar usahanya nggak jalan. Kemudian yang berikutnya, laba tipis ini juga boleh diambil untuk beberapa produk aja. Di video sebelumnya juga sudah ada, pokoknya teman-teman simak aja di video. Judulnya pakai tumbal. Jadi kita menumbalkan beberapa barang memang untuk dijual murah supaya untuk menarik konsumen. Jadi istilahnya adalah menggunakan tumbal. Ada di video sebelumnya, teman-teman. Kalian bisa simak di situ. Nah, itu kemungkinan yang kedua, kenapa barangnya laku terjual tapi duitnya tidak ada. Karena labanya tipis, jadi kita mau belanja, duitnya habis untuk modal belanja di berikutnya, teman-teman. Nah, terus yang ketiga ini terlalu banyak diambil untuk kebutuhan pribadi. Sebenarnya boleh-boleh aja sih diambil untuk kebutuhan pribadi kalau usahanya udah berjalan, udah stabil. Toh kita punya usaha ini memang niatnya untuk mencukupi kebutuhan kita kan. Nah, tetapi kalau mengambil uang usaha ini terlalu banyak, kebutuhan pribadinya istilahnya lebih besar pasak daripada tiang, ini sudah rahasia umum, teman-teman. Pasti nanti lama-lama tinggal menunggu waktu, keuangan usaha akan kacau. Itu ya. Kemudian yang keempat, nah kalau yang ketiga tadi ngambil duit untuk kebutuhan pribadi terlalu banyak. Nah, yang keempat ini mungkin usahanya punya hutang ini. Jadi kondisi zaman sekarang kan tidak bisa dipungkiri ya. Banyak sekali usaha yang dimulai dari modal berhutang. Ini juga sudah ada di video yang saya buat sebelumnya, teman-teman. Kalian bisa simak juga di situ. Dan pada video itu saya juga menyampaikan bahwa usaha sebaiknya tidak dimulai dengan berhutang. Tetapi juga ada beberapa komentar yang masuk, terus gimana? Nggak punya modal, kalau nggak hutang nggak punya modal. Jadi kalaupun kita punya modal dari hutang dan usaha itu dimulai, ketika usaha itu berjalan pun labanya nanti habis untuk membayar hutang, teman-teman. Semakin besar usaha yang mau kita buka, semakin besar modal yang kita inginkan dan kemudian itu didapat dari hutang, artinya yang dikembalikan nanti jauh lebih besar lagi karena berikut bunga-bunganya, biaya-biayanya dan sebagainya. Nah, kalau usaha ini punya hutang,
kemungkinan besar akan menjadi seperti tadi itu. Barangnya habis terjual, kita dapat duitnya sih, tapi duitnya ini dipakai untuk membayar hutang. Dan juga ada biaya-biaya lain loh, seperti operasional, kayak bayar listrik, kemudian air, transportasi, dan sebagainya. Itu juga harus dibayarkan setiap bulan. Kalau yang punya karyawan juga harus bayar karyawan setiap bulan. Jadi operasional harus jalan, kemudian cicilan juga harus dibayar. Kalau keuangan usahanya belum mumpuni, otomatis labanya atau mungkin bahkan keseluruhan uangnya akan tersita untuk membayar hutang. Intinya kerja bakti, teman-teman. Nah, kemudian kemungkinan yang kelima, kenapa barangnya habis tapi duitnya nggak ada, padahal habisnya ini laku terjual, itu kemungkinan ada pengeluaran-pengeluaran besar yang sebenarnya tidak perlu. Biasanya untuk membeli fasilitas-fasilitas yang belum perlu banget. Misalnya usaha pertokoan begini, kalau yang pernah saya lihat itu buru-buru membeli kendaraan angkut, misalnya kayak motor roda 3 atau bahkan beli mobil pick up, sudah disediakan dari ketika baru beberapa bulan usahanya berjalan. Si pemilik ini merasa bahwa nanti kalau ada orderan besar, saya nggak punya kendaraan, bagaimana saya mengangkutnya? Jadi saya harus beli mobil, saya harus beli motor roda 3. Akhirnya pengeluaran-pengeluaran bulanan habis untuk mencicil kendaraan-kendaraan itu, teman-teman. Sementara pengeluaran lain ada, dan ini semakin membebani keuangan usaha, dan akhirnya barang-barang yang semakin habis, duitnya juga tidak ada karena habis terpakai untuk pengeluaran yang tidak perlu. Nah, itu tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan, kiranya bisa memberi tambahan informasi dan bermanfaat buat kalian, jadi kalian tidak perlu mengalami hal-hal serupa.